Materi kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas untuk menyuruh kepada umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyampaikan tugas yang diembannya, beliau mempunyai kepribadian yang sempurna. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad SAW disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau terkenal dengan sifat-sifat dan kepribadian yang mulia. Kita masuk kepada poin A. Poin A membahas tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Sebagai nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas sebagai syahdian, mubasyiran, najiran, dalian, lillah, dan muniran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, syahidan. Syahidan artinya menjadi saksi. Besok di hari akhir, Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, mubasyiran. Mubasyiran artinya pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tiga, najiran. Najiran artinya gembira, pemberi peringatan. Nabi Muhammad SAW akan memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman kelak akan masuk neraka karena tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang keempat, dalian illallah. Dalian illallah artinya penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada umatnya untuk memeluk dan menjalankan syariat agama Islam. 5. Sirajan muniran. Sirajan muniran artinya cahaya yang menerangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tugas kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerangi umat manusia dengan ajaran Islam. Kita masuk kepada poin B, yaitu sifat mulia Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Yang pertama, sifat mulia Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Kamu pasti tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah contoh suri tauladan kita semuanya. Beliau mempunyai sifat-sifat yang mulia. Tahukah kamu sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW? Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW adalah sidik, amanah, tablik, dan fatona. Untuk mengetahui lebih jelas, kita masuk kepada poin yang pertama dari sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu sidik. Sidik artinya jujur dan benar. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur dan benar. Dalam setiap kata dan perbuatan beliau mustahil bersifat kizib yang berarti berdusta. Dua, amanah. Amanah berarti terpercaya. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Mustahil beliau bersifat khianat yang berarti mengkhianati amanah. Yang ketiga, tablik. Tablik mengandung arti menyampaikan. Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil beliau bersifat kitman yang berarti menyembunyikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, fatona. Fatona adalah bijaksana dan cerdas. Nabi Muhammad SAW dengan bijaksana dan cerdas mengatasi sebab permasalahan yang dihadapi umatnya. Mustahil beliau bersifat balada yang berarti bodoh. Poin kedua, sifat mulia para sahabat ketika berdakwah. Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sahabat yang luar biasa. Perjuangan para sahabat dalam ikut berdakwah menegakkan agama Islam tidak ternilai jasanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas perjuangan para sahabat dengan jaminan masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita masuk kepada poin C, yaitu ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah rahmat semesta alam. Beliau tidak hanya diutus untuk manusia saja, tetapi juga untuk seluruh makhluk semesta alam. Tidak hanya santun dalam berbicara, perbuatan, dan pengambilan keputusan, tetapi juga peduli kepada sesama dan alam sekitar. Kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama. Keluhuran akhlak Nabi Muhammad SAW tidak perlu diragukan lagi. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa ada seorang bertanya kepada Aisyah mengenai akhlak.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ialah Al-Quran. Tidakkah engkau membaca Al-Quran? Sesungguhnya engkau Muhammad senantiasa dalam akhlak yang mulia. Adapun yang dimaksud dengan akhlak mulia adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Apa yang disukai dan dibenci oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah apa yang disukai dan dibenci Al-Quran. Rasulullah SAW juga sangat sayang kepada semua makhluk di dunia ini, terhadap anak-anak yatim, orang sakit, perempuan janda, ataupun kepada mereka yang pernah memusuhinya. Kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap alam sekitar. Pernahkah kalian menikmati pemandangan alam yang indah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua? Kalian harus pandai bersyukur dengan cara merawatnya dengan baik. Apabila alam yang indah itu rusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bencana akan menghampiri kita. Allah melarang manusia berbuat kerusakan dan berbuat apa saja yang mengancam kelestarian alam sekitar. Rasulullah SAW banyak memberi contoh kepada umatnya agar mencintai dan melestarikan alam sekitar. Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan saja mengasihi kepada sesama manusia, melainkan juga terhadap lingkungan, baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan.